Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rizak Istawan, mahasiswa IAIN Pekalongan yang akan memaparkan atau mengedukasikan hasil laporan PPLTR yang berjudul Jual beli elektronik di media online. Berikut adalah hasil laporan PPLTR dari saya. Latar belakang. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sering menggunakan transaksi jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, di mana yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syarak dan disepakati. Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah atau browsing, mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, komunikasi melalui situs jaringan sosial, dan termasuk untuk perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah electronic commerce atau disingkat online. Jual beli secara online dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya. Mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi di antara para pihak pun dilakukan secara elektronik. Tetapi jual beli secara online ini mempunyai kekurangan karena sebagian dari customer hanya bisa melihat barang atau benda yang mereka inginkan hanya bisa dilihat dari gambar yang disediakan. Bahkan untuk customer yang ingin membeli barang tidak melihat kondisi secara langsung karena hanya melalui situs jual beli online. Berikut beberapa alasan menggunakan jual beli online: karena praktis, mudah, bahkan murah. Karena sebagian masyarakat di era modern ini lebih menyukai pembelian barang melalui online sehingga untuk waktunya lebih efisien dengan baik. Berikut rumusan-rumusan masalah yang terjadi pada jual beli online. Yang pertama yaitu apakah jual beli online itu? Yang kedua, bagaimana cara transaksi jual beli online? Yang ketiga, bagaimana jual beli via online? Penjelasan jual beli online. Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan al-bai', yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli online atau bisnis online yang diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online. Salah satu contoh yaitu melalui internet. Jenis-jenis transaksi jual beli online. Yang pertama yaitu business to business. Transaksi yang terjadi antara perusahaan dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual, adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan. Biasanya transaksi ini dilakukan karena mereka telah sering mengetahui satu sama lain, dan transaksi jual beli tersebut dilakukan untuk menjalin kerjasama antara perusahaan itu. Yang kedua yaitu business to customer. Transaksi antara perusahaan dengan konsumen atau individu. Pada jenis ini transaksi disebarkan secara umum dan konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi. Produsen harus siap menerima respon dari konsumen tersebut. Biasanya sistem yang digunakan adalah sistem web karena sistem ini yang sudah umum dipakai di kalangan masyarakat. Yang ketiga yaitu consumer to consumer. Transaksi jual beli yang terjadi antara individu dengan individu yang akan saling menjual barang. Yang keempat yaitu consumer to business. Transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan. Yang kelima yaitu non-business electronic commerce.
transaksi yang merupakan kegiatan non-bisnis seperti kegiatan lembaga pendidikan, organisasi nirlaba, keagamaan, dan lain-lain. Yang keenam yaitu intrabisnis, electronic commerce. Kegiatan ini meliputi semua aktivitas internal organisasi melalui internet untuk melakukan pertukaran barang jasa, informasi, dan menjual produk perusahaan kepada karyawan. Yang keenam yaitu governor to citizens, pelayanan pemerintah terhadap warga negaranya melalui teknologi e-commerce. Selain itu dapat digunakan untuk kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah lain atau dengan perusahaan. Yang kedelapan yaitu mobile commerce, memungkinkan penggunaan internet tanpa kabel seperti mengakses internet melalui handphone. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah memasuki dunia bisnis secara online. Yang pertama, memiliki mindset bisnis secara online yang benar. Yang kedua, memutuskan apa yang akan dijual secara online. Yang ketiga, membuat website toko online. Yang keempat, mempromosikan website bisnis online tersebut. Yang kelima, membangun sistem alur bisnis usaha online. Berikut macam-macam bisnis elektronik secara online. Yang pertama, bisnis handphone. Yang kedua, bisnis kamera. Yang ketiga, bisnis televisi. Yang keempat, bisnis kulkas. Yang kelima, bisnis setrika, dan lain-lain. Yang berikutnya yaitu cara bertransaksi jual beli online. Yang pertama, mengetahui terlebih dahulu reputasi penjual tersebut. Yang kedua, harus selalu waspada pada penawaran yang membuat harga menjadi murah sekali. Yang ketiga, memperhatikan secara detail dari pemesanan. Yang keempat, mengikuti petunjuk pembayaran yang sudah tersedia. Yang kelima, menyimpan bukti dari transaksi sebagai senjata apabila terjadi hal yang tidak mengenakan. Penjelasan tentang jual beli online. Menurut Suherman tahun 2002, jual beli via internet yaitu sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau internet, baik berupa barang maupun berupa jasa. Atau jual beli via internet adalah akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian. Hukum Islam mengenai jual beli online. Hukum jual beli online, para ulama sepakat bahwa transaksi yang disyaratkan tunai serah terima barang dan uang tidak dibenarkan untuk dilakukan secara telepon atau internet, seperti jual beli emas dan perak, karena ini termasuk riba nasiah, kecuali objek yang diperjualbelikan dapat diserah terimakan pada saat itu juga, seperti penukaran uang asing melalui ATM, maka hukumnya boleh karena penukaran uang rupiah dengan dolar harganya sesuai dengan kurs pada hari itu. Untuk barang yang tidak disyaratkan serah terima tunai dalam jual belinya, yaitu seluruh jenis barang kecuali emas dan perak dan mata uang, maka jual beli melalui internet dapat ditakhrij dengan jual beli melalui surat menyurat. Adapun jual beli melalui telepon dan internet merupakan jual beli langsung dalam akad ijab qabul. Tinjauan penerapan khiyar dalam Islam. Secara etimologi, kata khiyar berarti pilih atau pemilihan. Dengan kata lain, mencari yang terbaik di antara dua perkara, yaitu melangsungkan jual beli atau membatalkannya. Masukan khiyar majlis adalah memberikan kesempatan kepada orang-orang yang mempunyai hak dan mengantisipasi kecurangan orang-orang ambisius. Hal ini karena tempat atau majelis melakukan transaksi, di mana merupakan kesempatan untuk mengamati barang dagangan dengan mengukur kesesuaiannya dengan harga, sehingga dua pihak yang melakukan transaksi berada dalam asas transparan yang akhirnya tidak terjadi penyesalan dan kerugian setelah terjadi. Khiyar ada beberapa macam, sedangkan dalam jual beli yang paling terkenal khiyar sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama khiyar majlis.
Masing-masing pihak yang mengadakan jual beli mempunyai hak untuk membatalkan suatu transaksi sepanjang mereka masih dalam satu tempat. Hal ini mengacu pada ajaran yang dikenal sebagai khiyar al-majlis. Semua orang yang melakukan jual beli hendaklah disempurnakan oleh serah dan terima. Keduanya berhak untuk tidak setuju asal masih dalam satu tempat. Yang kedua yaitu khiyar syarat. Khiyar syarat dipahami sebagai suatu waktu atau kondisi yang berupa waktu tenggang selama 3 hari atau lebih untuk memiliki barang pembelian, yang artinya kalau dalam waktu yang ditentukan diketahui ada cacatnya, maka barang yang diperjualbelikan tersebut boleh dikembalikan. Yang ketiga yaitu khiyar aib atau cacat. Khiyar aib secara terminologis mempunyai beberapa definisi yang dikemukakan fuqaha, diantaranya adalah sebagai berikut. Dari Ibnu Najim dan Ibnu Al-Hama mendefinisikan bahwa khiyar aib adalah sesuatu yang tidak wajar secara alamiah yang mengurangi nilai suatu barang. Menurut Ibnu Rashid mendefinisikan bahwa khiyar aib adalah sesuatu yang kurang nilainya dari karakter alamiahnya atau dari perangai syariat, yang kekurangan itu mempengaruhi harga barang dagangan. Keuntungan bisnis secara online. Yang pertama, mudah dan nyaman karena dapat dilakukan di rumah sambil duduk santai di depan layar handphone ataupun komputer. Yang kedua, bisnis online memberikan kemudahan kepada calon pembeli sehingga dalam berbelanja pun para pembeli tidak perlu keluar rumah ataupun keluar kantor saat kerja untuk mendapatkan apa barang yang dipesan. Beberapa bisnis online yang menawarkan ataupun mengiklankan produk jualannya melalui jejaring pertemanan. Yang ketiga yaitu pilihan yang ditawarkan sangat beragam sehingga bisa membandingkan barang dan harga yang ditawarkan. Yang keempat, dengan adanya jual beli secara online, pembeli dapat membeli barang import atau barang dari negara lain secara online. Berikut kewaspadaan penipuan membeli barang elektronik secara online. Yang pertama, carilah ulasan produk di era digital seperti sekarang. Deretan medium mulai dari blog sampai ke Instagram dan YouTube sudah diramaikan dengan konten-konten ulasan influencer dan penggiat. Yang kedua, periksa status toko online dan lihat ulasannya, apakah toko online tersebut terpercaya. Pertanyaan ini sering kali muncul di benak para calon pembeli dalam proses pembelian secara online. Yang ketiga, bandingkan selalu keberadaan sejumlah platform belanja online memudahkan para pengguna untuk bisa membandingkan rincian jenis barang pilihan, penawaran, hingga cara pembayaran. Yang keempat yaitu pilih platform belanja online dengan pilihan pembayaran yang aman. Karena sekarang banyak platform belanja online hadir dengan serangkaian metode pembayaran untuk memenuhi kebutuhan calon pembeli. Yang kelima, cara rekomendasi produk di platform belanja online pilihanmu. Karena sekarang belanja online mulai mengkurasikan produk-produk pilihan untuk memudahkan para pengguna dalam memilih produk yang berkualitas. Pendapat atau survei di masyarakat tentang bisnis elektronik secara online. Masyarakat belum semua pada mengerti apa itu jual beli secara online, khususnya pada masyarakat yang kurang dalam pemahaman tentang jejaring internet. Untuk masyarakat yang sudah mengerti jual beli elektronik secara online itu sangat memudahkan masyarakat dalam membeli barang-barang elektronik. Ada beberapa masyarakat yang sudah mengerti dan paham akan jual beli secara online, akan tetapi masyarakat tersebut tidak menggunakan fasilitas jual beli online tersebut karena mereka menganggap bahwa membeli barang secara online belum tentu memuaskan. Takutnya untuk hasil yang sudah dibeli hasilnya mengecewakan. Solusi masalah dari survei. Dikarenakan minimnya pengetahuan dari masyarakat tentang jejaring internet tersebut, jadi pemahaman tentang jual beli online masih banyak yang kurang paham dan mengerti. Solusinya yaitu memberikan edukasi tentang apa itu jual beli online serta bagaimana caranya agar masyarakat bisa mengetahui dan mengerti akan jual beli secara online.
Karena di masa kini pelaku bisnis banyak yang sudah menggunakan jejaring internet untuk melakukan bisnisnya, misalnya jual beli secara online tersebut. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan permasalahan pada sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengedukasikan kepada masyarakat tentang apa itu jual beli online dan bagaimana caranya agar masyarakat bisa mengetahui dan paham akan jual beli secara online. Karena di masa kini pelaku pembisnis banyak yang sudah menggunakan jejaring internet untuk melakukan bisnisnya, misalnya dengan jual beli secara online tersebut. Yang kedua yaitu dengan adanya pernyataan tersebut, maka masyarakat perlu adanya edukasi lebih dalam lagi bahwasanya jual beli secara online diperbolehkan untuk kita semua selagi tidak menyimpang ajaran agama Islam. Yang ketiga yaitu berdasarkan dalam kegiatan jual beli barang elektronik melalui media online, khiyar menjadi landasannya. Misalnya khiyar syarat, karena dari akadnya dapat menggunakan khiyar syarat. Hal ini dapat dilihat dari kedua belah pihak yang memberi kesepakatan bersyarat bahwa barang itu sesuai dengan keadaan yang diiklankan. Misalnya penjual memberi waktu 2 kali 24 jam untuk mengecek barang yang dijual tersebut apakah sesuai dengan kesepakatan yang berlaku atau tidak. Itulah pemaparan laporan PPLDR dari saya tentang jual beli elektronik media online. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.